Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Kompetensi dasar. KD 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. KD 4.4 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Tujuan materi kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jaringan pada hewan. 2. Siswa dapat menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan hewan. Pertama-tama, apa sih itu jaringan? Jaringan adalah suatu kumpulan sel yang memiliki bentuk atau fungsi yang sama. Bagian-bagian jaringan hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Yang keempat, jaringan saraf. Kita akan membahas satu persatu jaringan hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan penutup permukaan tubuh, organ tubuh, dan kelenjar sekresi. Berasal dari perkembangan lapisan ada 3. Yang pertama, ektoderma, bagian terluar dari 3 lapisan massa sel muncul di awal perkembangan embrio. 2. Mesoderma, bagian dalam dari 3 lapisan massa sel muncul di awal perkembangan embrio. 3. Endoderma, sel berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini ada ciri-ciri jaringan epitel. Terdiri atas sel-sel yang berisi bersudut banyak dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat atau sedikit substansi interseluler. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa. Transfer zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Ekskresi membuang sisa-sisa metabolisme air, CO2, dan garam-garam tertentu. Nah, sekarang fungsi jaringan epitel itu sendiri. Melindungi jaringan di bawahnya, membentuk jaringan glandular yang mengsekresi lendir, enzim pencernaan, hormon, dan keringat. Sebagai pembatas dan mengatur pergerakan substansi yang bergerak melewatinya, membentuk sel baru menggantikan sel mati, reseptor sensorik. Jenis-jenis epitel ada 2. Epitel sederhana, epitel bertingkat. Epitel sederhana ada 3. Epitel pipis lapis, epitel kubus lapis, epitel selapis silindris. Epitel bertingkat ada 3. Epitel pipis, epitel kubus, epitel kolom. Epitel sederhana. Yang pertama, epitel pipis lapis. Strukturnya satu lapis tertempel di basemen membran, tipis dan diratakan nukleus berada di tengah, poligonal, terselatet, dan non-terselatet. Sel disatukan dengan jembatan protein. Tempatnya alveolus kapsul Bowman. Di dalam pembuluh darah. Fungsinya pembatas difusi gas alveolus dan melindungi jaringan di bawahnya. Kita bisa lihat struktur pipis lapis seperti dipadatkan, tinggi, jadinya agak tipis. Yang kedua, epitel kubus lapis. Strukturnya inti bulat berada di tengah,
Lokasinya membentuk saluran saliva dan pankreas, tubulus proksimal dan distal, kelenjar saliva dan tiroid. Fungsinya sekresi dan melindungi jaringan di bawahnya. Bisa kita lihat struktur epitel kubus. Bentuknya sel itu seperti kubus. Yang ketiga, epitel selapis silindris. Strukturnya ketinggian tiap sel berbeda-beda, sehingga terkesan berlapis lebih dari satu. Permukaan apical berselia, bergabung dengan sel komplet. Tempatnya uterus, saluran tempat, dan saluran pencernaan. Fungsinya sokongan, mekanisme, dan perlindungan. Bisa kita lihat struktur epitel selapis silindris. Bentuknya memanjang seperti kolom, kemudian berselia atau mikrofilia di permukaan epitelnya. Sekarang kita masuk epitel bertingkat. Epitel bertingkat ada 3, epitel pipi, epitel kubus, epitel kolom. Tetapi mereka membedakan adalah tingkatan atau lapisan itu sendiri. Perhatikan gambar jaringan epitel bertingkat. Mereka memiliki lebih dari satu lapis sel, tetapi mereka bentuk selnya itu sama. Selanjutnya, jaringan epitel kelenjar mengandung sel-sel sekterori, contohnya sel goblet menghasil lendir, terbagi menjadi 2. Yang pertama kelenjar eksokrin, yang kedua kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin terhubung dengan permukaan, hasil sekresinya dialirkan melalui saluran ke permukaan tubuh, contohnya kelenjar lambung, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Kelenjar endokrin terputus dari permukaan dari terhubung dengan kapiler darah. Hasil sekresinya masuk dan mengalir di permukaan darah, contohnya kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Jaringan saraf ada 3. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron intermediate, yang ketiga neuron motor. Neuron sensorik mengirim impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otot atau sumsum tulang belakang. Neuron intermediate menghubungkan neuron satu dengan yang lain, terdapat di sistem saraf pusat dan biasanya menghubungkan neuron sensorik ke neuron motor. Neuron motor mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang melakukan respon tubuh. Selanjutnya kita masuk struktur sel saraf. Apa sih sel saraf itu? Sel saraf adalah unit terkecil penyusun sistem saraf. Sel saraf nama lain neuron. Sel saraf ada 3 bagian. Yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga akson. Kita bisa lihat gambar struktur sel saraf. Apa-apa aja sih bagian-bagian sel saraf? Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada nukleus, ketiga ada badan sel, keempat ada akson, yang kelima ada selubung mielin, keenam ada sel safwan, ketujuh ada nodus Rayber, yang kedelapan ada sinapsis. Kita akan membahas satu persatu bagian-bagian sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini serabut sel sarafnya pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit ini
untuk menerima dan mengantar suatu rangsangan ke badan sel. Kedua itu ada badan sel. Badan sel ini bagian yang paling besar dari sel saraf. Fungsi badan sel ini untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Badan sel ini mengandung inti sel dan sitoplasma. Ketiga itu ada nukleus. Suatu inti sel fungsinya itu untuk sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Selanjutnya ada akson. Suatu tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit. Fungsi akson menjalarkan suatu impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron yang lain. Selanjutnya ada selubung mielin. Selaput yang banyak mengandung lemak. Fungsi mielin untuk melindungi akson dari kerusakan. Selanjutnya itu ada sel safwan. Suatu jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit dan membantu suatu generasi neurit. Selanjutnya ada nodus Reifer. Nodus Reifer ini saraf meloncat dari satu nodus ke lain, sehingga impuls lebih cepat sampai tujuan. Fungsi nodus Reifer ini untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang terakhir itu ada sinapsis. Sinapsis ini pertemuan antara ujung neurit ke sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf yang lain. Pada setiap sinapsis terdapat suatu celah sinapsis. Selanjutnya itu ada neuroglia. Apa sih neuroglia? Neuroglia itu adalah sel pada sistem saraf pusat selain neuron. Contohnya astrosit, mikroglia, oligodendrosit, dan sel ependimal. Fungsinya mengelilingi neuron agar tetap pada tempatnya, mensuplai nutrisi dan oksigen ke neuron, melekat neuron yang satu ke yang lain, menghilangkan patogen dan nitrogen yang mati. Ini ada gambar pada neuroglia. Selanjutnya jaringan otot. Fungsi utamanya untuk menghasilkan gerakan. Jaringan otot dibagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos dan otot jantung berkontraksi tak sadar, sedangkan otot lurik berkontraksi sadar. Otot polos. Sel otot yang keduanya ujungnya runcing, memiliki nukleus di tengah, tidak memiliki garis-garis melintang, pembentuk pembuluh arteri, vena, sistem pencernaan, kandung kemih, dan uterus. Nah, di sini ada gambar otot polos. Otot jantung. Sel otot jantung memiliki satu nukleus, banyak mitokondria, dan berbentuk lurik, bergaris-garis melintang. Serat-serat ototnya bercabang, lalu berlintas hubung membentuk jaring. Jantung berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot lurik. Serabut berbentuk silindris, banyak nukleus di bagian tepi,
memiliki garis-garis gelap dan terang secara melintang. Terdapat pada rangka mulut dan mata. Jaringan ikat. Apa sih jaringan ikat itu? Jaringan ikat adalah jaringan yang terdiri dari sel yang tidak tersusun rapat, jaringan tersusun dari sel-sel, matris, dan cairan ekstraseluler. Nah, di sini ada fungsi jaringan ikat itu sendiri. Yang pertama ada mengikat dan menyambung antar jaringan. Kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Ketiga, penyimpan energi. Keempat, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Kelima, pelindung suatu organ. Keenam, transport cairan tubuh. Macam-macam jaringan ikat. Ada 4. Jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, jaringan adiposa, jaringan areolar. Jaringan tulang rawan, ciri-cirinya tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mensekresikan matriks berupa hialin atau kolagen. Tulang rawan mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Jaringan tulang rawan dibagi menjadi 3, tulang hialin, tulang elastis, tulang fibrosa. Tulang rawan hialin, ciri-cirinya tidak memiliki pembuluh darah, sehingga pertukaran zatnya dilakukan secara difusi, memiliki matrisnya warna bening, transparan, dan mengkilat kebiruan. Letaknya persendian antara tulang rusuk dan dada. Ada di dinding sel pernapasan seperti trakea, bronkiolus, paru-paru, dan laring atau kotak suara. Sedangkan fungsinya untuk mempertahankan trakea, bronkiolus dalam keadaan terbuka, membungkus ke ujung-ujung tulang, mengurangi gesekan sendi pada saat pergerakan, membentuk rangka embrio, dan membentuk rangka ikat tulang rawan. Di sini ada gambar struktur tulang hialin. Tulang hialin terdiri dari perikondrium, atas saput membran tulang rawan yang mengandung fibroblas atau pembentukan eksasel. Selanjutnya ada kontroplast, yaitu pembentukan tulang rawan. Ada kapsul, lakuna, terletak persendian seperti persendian. Ada tulang rusuk, tulang dada, dan ada juga terletak pada dinding saluran pernapasan seperti trakea, bronkiolus, paru-paru, laring, dan kotak suara. Selanjutnya ada elastin. Jaringan elastin memiliki ciri-ciri matrisnya warna kekuningan, zat perekat atau kolagen berbentuk seperti jala, letaknya daun telinga atau pinna, dinding saluran telinga luar. Nah, di sini ada gambar jaringan ikat elastis, seperti jala bentuknya. Selanjutnya ada fibrosa. Jaringan fibrosa memiliki ciri-ciri matrisnya berwarna keruh gelap, zat perekat atau zat kolagen berbentuk berkas, letaknya terletak di ruas tulang belakang, sensis di pubis dan lutut. Selanjutnya ada jaringan tulang keras.
tulang keras memiliki ciri-ciri tinggi zat kapur, tetapi rendah perekat atau protein kolagen. Nah, di sini ada fungsi tulang keras. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menyokong tubuh. Kedua, itu melindungi organ dalam. Ketiga, sebagai tempat otot menempel. Keempat, sebagai tempat produksi sel darah merah. Berikut ini adalah gambar struktur jaringan tulang keras. Tulang keras terdiri dari peristium yang mengandung fibroblas. Yang kedua itu ada serat safir Hapas. Ketiga itu ada saluran Hapas. Keempat itu ada saluran Pacman. Yang kelima itu adalah sistem Hapas. Nah, di sini juga ada gambar sistem Hapas. Apa aja sih yang mengandung dalam sistem Hapas? Nah, sistem Hapas terdiri dari saluran Hapas, saluran Pacman. Fungsinya itu sebagai penghubung antara saluran Hapas. Selanjutnya itu ada kanalikuli sebagai penghubung antara lakula yang terdiri dari helai-helai sitoplasma. Selanjutnya itu ada lamela. Lamela yang mengandung arteri, pembuluh darah, pembuluh nimfa, dan serabut saraf. Selanjutnya ada lakula yang berisi dari osteosit atau sel tulang dewasa atau semen. Jaringan darah. Jaringan darah ada dua. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah. Plasma darah dibagi menjadi 5. Yang pertama mengandung 90% air, fungsinya sebagai pelarut dan media transfer zat. Yang kedua mengandung protein plasma. Dia bertindak sebagai penyangkang yang membantu menjaga keseimbangan pH darah dan dibutuhkan untuk pembekuan darah serta untuk membantu tekanan osmosis pada darah. Yang ketiga itu ada zat makanan seperti glukosa, asam amino, kolesterol, dan lemak. Yang keempat itu ada enzim dan hormon yang membantu dalam metabolisme seperti enzim katalase. Yang kelima itu ada garam mineral. Fungsinya untuk meregulasi selut potensial dan dibutuhkan untuk pembentukan darah. Selanjutnya adalah sel darah. Berikut ini adalah proses pembentukan sel darah. Yang pertama ada sel induk pluripotent yang kemudian terbagi untuk membentuk sel induk limfoid dan sel induk mieloid. Sel induk limfoid terbagi untuk membentuk limfosit sel B dan limfosit sel T. Sel induk mieloid terbagi untuk membentuk yang pertama itu ada eritrosit, kedua itu ada neutrofil, kemudian ada eosofil, kemudian ada basosofil, selanjutnya itu ada monosofil, yang terakhir itu ada megakarisofil menjadi plateles. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam darah dan fungsi darah. Macam-macam darah ada dua bagian. Yang pertama, sel darah putih. Yang kedua, sel darah merah. Kita akan membahas satu persatu pada darah. Yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit, bentuknya cakram, bikonkav,
tidak mempunyai nukleus, kurang lebih ada 5 juta sel di dalam tubuh. Eritrosit hanya hidup selama 120 hari. Nah, di sini ada fungsi sel darah merah. Ada 2 bagian. Yang pertama, hemoglobin mengangkut oksigen dalam pernapasan aerobik. Kedua, berperan sebagai penyangkang untuk mengatur pH. Yang kedua itu sel darah putih atau leukosit. Leukosit mengandung nukleus dan organel, tidak ada pigmen hemoglobin, bentuknya bulat atau tidak beraturan. Ada 2 tipe dasar leukosit, yang pertama granulosit dan agranulosit. Nah, di sini ada gambar pada granulosit. Granulosit ada 3 bagian. Yang pertama eosinofil, yang kedua basofil, ketiga neutrofil. Kita akan membahas satu persatu pada granulosit. Yang pertama ada neutrofil, bermigrasi oleh gerakan amoeboid melalui sel antara dinding kapiler menuju daerah yang terinfeksi, memakan mikroorganisme. Yang kedua, eosinofil membantu mengontrol respon terhadap alergi. Yang kedua, eosofil adalah sel sitoksi dan melepaskan enzim hidrolitik. Yang ketiga ada basofil. Basofil mensekresi histamin yang terlibat dalam inflamasi dan reaksi terhadap alergi. Mensekresi heparin. Selanjutnya ada tipe agranulosit. Agranulosit ada 2 bagian. Yang pertama monosit, yang kedua ada limfosit. Kita akan membahas satu persatu pada agranulosit. Limfosit. Beberapa tipe limfosit bertanggung jawab untuk respon imun. B. Limfosit menghasilkan antibiotik. T. Limfosit menyerang dan menghancurkan sel yang terinfeksi. 2. Monosit. Monosit hanya tinggal beberapa hari di darah. Setelah itu mereka meninggalkan darah dan migrasi ke jaringan membentuk makrofag. 3. Trombosit. Trombosit fragmen sel yang diproduksi dan megakaryosit di sumsum tulang. Bentuknya membran terikat yang tidak beraturan. Fungsinya penting dalam proses pembentukan darah. Fungsi darah, yang pertama mengangkut zat yang diserap, yang kedua mengangkut gas pernapasan, 3 mengangkut sisa-sisa ekskresi, keempat mengangkut hormon, kelima berperan penting dalam homeostatis. Nah, di sini ada gambar trombosit. Trombosit itu seperti darah. Darahnya itu bintang-bintang, kemudian ada jarum, dia menghasilkan pada plateles. Saya kira cukup sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya pada tentang sistem gerak. Demikian saja saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.